Halo Onshadow Squad, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Baca Sendiri di belakang saya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan keluarga dari Dr. Will yang terdiri dari istrinya yang bernama Karen dan anaknya yang bernama Abby, sedang mengantar Dr. Will ke sebuah pantai. Karena hari itu, Dr. Will hendak pergi keluar kota dengan menggunakan pesawat pribadi. Setelah berpamitan, Dr. Will pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah Dr. Will pergi, Abby dan ibunya pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Karen menyuruh Abby untuk menuju ke toilet agar bisa mengambilkannya beberapa baju kotor yang ada di kamar, karena ia akan segera mencucinya. Namun saat Abby sedang mengambil baju kotor, tiba-tiba muncul dua orang pria yang langsung menangkap Abby menggunakan sapu tangan sampai Abby pingsan. Lalu pria yang bernama Joe mengatakan pada sepupunya yang bernama Marvin agar segera membawa Abby menuju ke tempat biasa mereka menaruh anak-anak yang telah berhasil mereka tangkap. Dan Marvin pun segera pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Joe tetap tinggal di rumah tersebut untuk menemui Karen dan memulai aksinya. Karen yang menuju ke ruangan TV karena menyangka Abby ada di sana, sontak merasa sangat terkejut karena melihat ada pria asing yang telah masuk ke dalam rumahnya. Joe pun langsung mengatakan bahwa temannya telah membawa Abby ke suatu tempat, dan jika Karen bersedia untuk tetap tenang dan bekerja sama, maka Abby akan ia biarkan tetap hidup. Namun jika sebaliknya, maka Abby akan segera dihabisi oleh rekannya yang kini sedang membawa Abby. Mendengar hal tersebut, Karen yang panik langsung berlari ke kamar lalu mengambil sebuah senjata. Sedangkan di tempat lain, terlihat Dr. Will sedang mengisi sebuah buku tamu untuk persiapan presentasinya malam ini. Karen yang telah mendapatkan senjata langsung mengarahkan senjatanya ke tubuh Joe. Joe yang melihat hal tersebut dengan santai mengatakan bahwa jika ia tidak menelpon Marvin dalam waktu 30 menit, maka secara otomatis Marvin langsung menghabisi Abby. Karena ia harus menelpon Marvin setiap 30 menit sekali untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Karen yang tidak punya pilihan lain langsung memberikan senjatanya pada Joe. Di tempat lain, saat Dr. Will sedang mempresentasikan penemuannya, terlihat ada seorang wanita bernama Cheryl sedang mencoba menggoda Dr. Will. Di rumah, Karen bertanya pada Joe mengapa Joe tidak mau menerima cek dari dirinya dan segera melepaskan Abby saat ini juga. Joe pun mengatakan bahwa itu bukanlah tujuannya. Ia memiliki rencana yang lebih seru dari hanya sekedar menerima uang dan melepaskan Abby begitu saja. Joe menambahkan bahwa permainan ini hanya akan berlangsung selama 24 jam saja, dan setelah itu Karen harus membayarnya sebesar $250.000. Mendengar hal tersebut, Karen pun lantas mengatakan bahwa Abby tidak akan bertahan sampai besok pagi, dikarenakan Abby memiliki penyakit asma yang sangat parah. Awalnya Joe tidak percaya, namun saat Karen menyuruh Joe untuk membuka laci meja yang berisi obat asma milik Abby, Joe pun dengan sangat panik langsung segera menelpon Marvin dan mengatakan bahwa Abby memiliki penyakit asma. Karen pun mengatakan bahwa jika Abby mengalami sesak nafas, ia meminta agar Marvin segera memberi Abby kopi kental agar saluran pernafasannya bisa kembali terbuka. Mendengar hal tersebut, Marvin pun mengatakan, "Baiklah." Di tempat Will, terlihat Will yang hendak masuk ke kamar hotel dihampiri oleh Cheryl yang langsung mengarahkan senjatanya ke arah Will, sembari mengatakan agar Will membiarkan ia masuk ke dalam kamarnya. Karena kalau tidak, Abby akan segera dihabisi oleh rekannya yang bernama Marvin saat ini juga. Lalu, Will pun memberikan sedikit perlawanan. Namun karena Cheryl memiliki senjata, alhasil Cheryl pun mampu mengendalikan situasi. Di rumah, Joe mengatakan pada Karen bahwa ia akan membantu Karen untuk membawakan obat asma milik Abby ke tempat Marvin. Namun hal tersebut tidaklah gratis. Jadi, Joe akan mengantar Karen ke tempat Marvin apabila Karen bersedia memberikan sedikit olahraga cocok tanam dengan menggunakan gaya freestyle bersama dirinya. Dan Karen pun langsung dibawa Joe menuju ke kamar Will. Di hotel, Cheryl mengatakan pada Will bahwa setelah 24 jam Joe melakukan permainannya, maka Will harus segera memberikannya uang sebesar $250.000. Dan Marvin pun akan segera menyerahkan Abby kepada Karen dengan aman dan selamat. Joe pun bertanya,
Bagaimana ia bisa mempercayai ucapan Cheryl? Cheryl pun menjawab bahwa ia bersama Joe dan Marvin telah melakukan hal tersebut sebanyak 5 kali dan tidak satupun korbannya melaporkan mereka ke polisi dikarenakan mereka berhasil memulangkan semua anak-anak yang telah ditangkap dengan aman dan selamat. Mendengar hal tersebut, Will pun hanya bisa terdiam saja. Di tempat Marvin, Abby yang baru tersadar dari pingsannya terlihat mulai panik saat melihat Marvin. Marvin pun lantas mencoba untuk menenangkan Abby dengan memberikannya sebuah boneka lucu yang tadi sempat ia bawa dari rumah Abby. Setelah selesai bercocok tanam, Joe lantas mengajak Karen untuk mengantarkan obat asma Abby ke tempat Marvin. Di tempat Marvin yang melihat Abby mulai sesak nafas, langsung segera bergegas membuatkan kopi kental dan langsung meminumkannya pada Abby. Alhasil, Abby pun kembali bisa bernafas dengan lancar dan aman. Di jalanan, Joe menyuruh Karen untuk menggunakan penutup mata agar Karen tidak mengetahui jalan menuju ke tempat Marvin. Singkat cerita, sesampainya Joe dan Karen di sebuah tempat sepi, terlihat mobil Marvin menghampiri mereka berdua. Sebelum turun dari mobil, Joe mengatakan pada Karen agar Karen hanya memberikan obatnya pada Marvin, lalu segera kembali ke dalam mobil. Karena jika Karen malah mencoba untuk membawa Abby kabur, maka ia tidak segan-segan untuk menghabisi Abby dan juga Karen saat itu juga. Karen pun lantas turun dari mobil dan langsung memeluk Abby. Namun saat Joe hendak mengajak Karen kembali ke mobil, tiba-tiba Karen menolak. Akhirnya Joe pun menarik paksa Karen dan memasukkannya ke dalam mobil. Di hotel, Cheryl mendapatkan telepon dari Joe yang mengatakan bahwa ia ingin berbicara pada Will. Dan saat Will menerima telepon dari Joe mengatakan bahwa Abby telah mendapatkan obat asmanya. Jadi Joe berharap agar Will tetap mengikuti instruksinya. Mendengar hal tersebut, Will tampak sangat marah. Dan saat Cheryl mendekatinya, Will pun langsung menyerang Cheryl sampai tumbang. Di tempat Marvin bercerita pada Abby tentang anak Joe dan Karen yang bernama Katie. Marvin mengatakan bahwa Katie telah meninggal dikarenakan tidak mendapatkan perawatan yang tepat dari beberapa dokter di sebuah rumah sakit. Dan hal tersebut telah membuat Marvin sangat sedih. Di hotel, Cheryl yang kembali mendapatkan telepon dari Joe mengatakan bahwa ia telah diserang oleh Will sampai lemas. Mendengar hal tersebut, Joe menyuruh Cheryl untuk memberikan teleponnya pada Will. Saat Will menerima telepon dari Joe langsung menyerang Karen sampai Karen nangis. Will yang mendengar hal tersebut sontak langsung meminta maaf pada Joe. Di rumah, Joe lantas mengajak Karen untuk membuat makan malam. Setelah selesai makan, Joe yang mulai sakne lantas menyuruh Karen agar bersiap-siap untuk melakukan cocok tanam bersama dirinya. Namun, Karen yang sedang tidak ingin melakukannya berusaha menolak ajakan Joe tersebut. Karen pun lantas bertanya, mengapa Joe memilih keluarga Dr. Will untuk menjadi target permainannya. Joe pun lantas menjawab bahwa itu dikarenakan Dr. Will memiliki anak yang masih kecil dan juga memiliki istri yang sangat cantik. Di hotel, saat Cheryl tertidur, Will langsung mengambil senjata milik Cheryl lalu mengeluarkan semua pelurunya. Sedangkan di rumah, Karen yang tidak bisa menolak ajakan Joe untuk bercocok tanam mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil sejenak. Saat di kamar mandi, Karen pun lantas mengambil sebuah pisau bedah milik Will dan langsung menaruhnya di selempitan celananya. Di tempat Marvin, saat Marvin sedang membuat cemilan, terlihat Abby keluar dari rumah Marvin dan langsung berlari menuju ke hutan. Di rumah, saat Joe sedang asik merasakan cacingnya disepingin oleh Karen, tiba-tiba Karen langsung mengarahkan pisau bedahnya ke pangkal cacing tersebut, sembari menyuruh Joe untuk menelpon Marvin. Joe yang panik langsung segera menelpon Marvin. Namun sial, ponsel Marvin yang ternyata dibawa oleh Abby tidak diangkat oleh Abby yang sedang bersembunyi dari kejaran Marvin. Di rumah, saat Karen lengah, ia langsung diserang oleh Joe sampai tidak sengaja melukai kaki Joe. Karen yang ketakutan melihat Joe kesakitan, langsung berlari menuju ke kamar mandi dan segera menelpon ke ponsel Marvin. Alhasil, Abby yang sedang bersembunyi ketahuan oleh Marvin yang langsung menangkapnya kembali. Karen yang melihat Joe berhasil masuk ke kamar mandi langsung mengarahkan senjatanya ke arah Joe sembari menyuruh Joe untuk memerintahkan Marvin melepaskan Abby. Namun Joe justru mengatakan bahwa Marvin harus segera menghabisi Abby jika Karen menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Karen pun lantas menyerahkan senjatanya pada Joe. Di hotel, Will mulai mengisi senjatanya dengan obat pelemas tubuh, lalu mengarahkan senjata tersebut ke arah Cheryl sembari bertanya di manakah Marvin menyembunyikan Abby. Cheryl pun
lantas mengambil senjatanya juga dan langsung mengarahkannya ke tubuh Will. Namun saat Cheryl menembak, ternyata senjata tersebut sudah tidak memiliki peluru. Will yang kesal langsung menyerang Cheryl menggunakan senjatanya sampai Cheryl lemas. Melihat Cheryl yang sudah mulai lumpuh, Will pun lantas mengatakan bahwa obat tersebut akan membuat Cheryl tidak bisa bernafas jika Will tidak segera memberikan penawarnya. Lalu setelah Will melihat Cheryl sudah hampir tewas, Will pun segera memberikan penawarnya pada Cheryl. Setelah kembali pulih, Cheryl lantas mengatakan pada Will bahwa Joe yang merupakan suaminya melakukan semua ini pada semua dokter yang telah gagal menangani anaknya. Dikarenakan ada salah satu dokter bedah yang mengatakan bahwa Will dan teman-temannya lah yang menyebabkan anak Joe dan Cheryl tewas. Joe pun lantas mengatakan bahwa Katie tewas bukanlah karena dirinya, namun karena Katie menderita kanker yang sangat ganas, dan dokter bedah telah gagal mengangkat kanker tersebut. Mendengar hal tersebut, Cheryl pun lantas mengatakan pada Will di mana alamat Marvin menyembunyikan Abby. Di rumah, terlihat Karen sedang menjahit luka di kaki Joe. Setelah itu, Joe lantas mengatakan bahwa sekarang jika ia tidak menelpon Marvin, maka Marvin akan segera menghabisi Abby. Di tempat Marvin yang tidak mendapatkan telepon dari Joe, lantas menyuruh Abby untuk menutup mata sembari membayangkan hal-hal yang indah. Di rumah, Karen pun mulai memohon pada Joe agar Joe mau menelpon Marvin dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan uangnya. Karen pun menambahkan bahwa ia akan bersedia melakukan apa saja untuk Joe jika Joe mau melakukannya. Di tempat Marvin, saat Marvin sudah siap menghabisi Abby, tiba-tiba Joe menelpon dan mengatakan agar Marvin bersiap-siap untuk penukaran Abby di sebuah tempat yang telah ditentukan. Di hotel, Will menelpon temannya yang bernama Hank dan menceritakan semua yang telah terjadi pada Abby. Lalu, Will meminta pada Hank untuk melacak ponsel milik Marvin. Di tempat Marvin, terlihat Marvin sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat yang telah ditentukan oleh Joe. Di tempat lain, Hank kembali menelpon Will dan mengatakan semua informasi yang dibutuhkan untuk melacak Marvin. Setelah itu, Will pun lantas mengajak Cheryl untuk segera menuju ke bank untuk mengambil uang, lalu segera melakukan pertukaran. Sedangkan di rumah, Karen dan Joe pun telah bersiap berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Joe yang melihat ada helikopter yang terus mengikuti mobilnya, langsung masuk ke sebuah parkiran gedung lalu mengambil mobil orang lain yang ada di parkiran tersebut. Alhasil helikopter tersebut tetap berhenti di atas gedung tersebut dan Joe pun berhasil bebas dari kejaran helikopter tersebut. Di tempat lain, Will yang masuk ke dalam bank untuk mengambil uang ditemui oleh seorang kepala polisi yang meminta agar Will mau memakai alat penyadap yang telah polisi siapkan. Awalnya Will menolak dikarenakan hal tersebut akan sangat membahayakan Abby. Namun setelah kepala polisi tersebut memohon, alhasil Will pun memakai alat tersebut. Di mobil, Will lantas memberikan seluruh uang yang ia bawa kepada Cheryl. Tidak selang berapa lama, Joe menelpon Cheryl lalu mengatakan bahwa Cheryl harus segera pergi dari kota ini. Sedangkan ia dan Marvin akan menyusul setelah mengembalikan Abby kepada orang tuanya. Mendengar hal tersebut, Cheryl mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Joe dan Marvin. Joe pun dengan sangat marah memaksa agar Cheryl menuruti permintaannya tersebut. Setelah Joe menutup teleponnya, Cheryl lantas mengatakan pada Will bahwa Joe telah merubah rencananya dan kemungkinan besar akan menghabisi Abby atau Karen. Mendengar hal tersebut, Will pun lantas membuang alat penyadap dari polisi dan segera menuju ke pantai agar bisa menggunakan pesawat pribadinya menuju ke tempat Marvin berada. Di tempat lain, polisi yang mengetahui Will telah membuang alat penyadapnya dengan menggunakan helikopter mulai mengikuti pesawat milik Will. Di pesawat, Cheryl mendapatkan telepon dari Joe. Will pun lantas mematikan mesin pesawatnya agar Joe tidak mengetahui bahwa sekarang Cheryl dan dirinya sedang berada di dalam pesawat. Lalu Joe pun mengatakan pada Will bahwa Will akan segera merasakan sakitnya kehilangan seorang anak seperti dirinya. Mendengar hal tersebut, Will pun langsung menyalakan mesin pesawatnya lagi dan bergegas menuju ke tempat Marvin. Di tengah perjalanan, Karen mengirimkan pesan singkat melalui pagernya ke Will dengan mengatakan di mana Marvin kini berada dan juga memberikan ciri-ciri mobil yang sedang dikendarai oleh Marvin. Alhasil, Will pun segera menuju ke jalanan tersebut. Singkat cerita,
Will yang akhirnya melihat mobil milik Marvin langsung mendaratkan pesawatnya di jalanan tersebut. Alhasil, kecelakaan di jalanan tersebut pun terjadi. Di mobil Marvin, Marvin menyuruh Abby untuk segera pergi dari mobilnya. Namun sial, saat Abby baru keluar dari mobil Marvin, ia langsung ditangkap oleh Cheryl. Sedangkan Will yang sedang menanyai Marvin tentang keberadaan Abby, tiba-tiba didatangi oleh Joe yang langsung menembak kaki Will. Setelah itu, Joe pun lantas menghampiri Cheryl sembari berkata bahwa mereka harus segera membawa Abby pergi dari kota tersebut, lalu membangun kembali keluarga yang utuh dengan Abby sebagai anak mereka berdua. Namun saat mereka sedang menuju ke mobil, Will langsung menyerang Joe. Karen yang melihat Will sedang terpojok langsung menembakkan senjatanya ke arah Joe sampai Joe tewas. Marvin yang melihat Joe telah tewas, lantas memberikan Abby kepada Karen dan juga Will. Marvin yang panik karena mendengar sirine mobil semakin mendekat, langsung segera pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Cheryl berhasil ditangkap oleh polisi. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, cocok, atau bagaimana guys ya? Silahkan berikan komen kalian, komen terbaik kalian, dan like sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa, itu penting, like ya kan. Oke, thanks for watching this video and stay on Zero Squad. Enjoy your life like a king guys. Bertemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Bersama cahayamu terangi jalan